Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita bertemu dalam pelajaran akidah atau tauhid. Ya. Pada kesempatan yang baik ini, marilah saya perkenalkan. Nama saya itu Abu Konita di sini. Ini di kelas 7 mengajar akhlak dan akidah. Ya. Jadi ini adalah pertemuan yang perdana, ya. Karena berbagai hal terpaksa pembelajaran kita lewat online. Semoga Allah SWT segera mengangkat wabah ini dan kita bisa bertemu dengan offline, yaitu di kelas. Tauhid wa aqsamuhu, tauhid dan pembagiannya. Tauhid lughatan masdaruhu wahada ay afroda. Tauhid secara bahasa berasal dari masdar yang artinya mengesahkan. Tauhid secara istilah yaitu huwa ifrudullahi birrububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati. Tauhid secara istilah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala birrububiyah, dengan Rabb-nya, yaitu artinya percaya bahwasanya Allah itu adalah pencipta, pemberi rizki dan yang mengatur. Uluhiyah, ya. Wal uluhiyah artinya itu sembahan, tempat berdoa, ya. Tempat memohon kepada Allah SWT. Dan wal asma'i was sifati, yaitu nama-nama dan sifat dari Allah SWT. Yaitu Allah itu punya nama dan sifat sebagaimana Allah sifatkan kepada Allah sendiri. Tauhid rububiyah wal ilmu wal iqraru bi anna Allah huwa khaliqur raziq al mudabbir. Tauhid rububiyah adalah wal ilmu wal ifradu, ada ilmu yang meyakini, wal ilmu wal iqraru bi anna Allah wal khaliq ar-raziq wal mudabbir, bahwasanya Allah menciptakan, al-khaliq menciptakan, ar-raziq yang memberi rezeki, al-mudabbir yang mengatur. Jadi dengan kita percaya tauhid rububiyah, maka berarti kita sudah percaya bahwasanya ada zat yang menciptakan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid rububiyah itu adalah tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu yang mencipta, yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta. Kemudian dia itu memberi rizki. Jadi percaya bahwasanya Allah itu memberi rizki, memberi rizki baik, ya, manusia maupun hewan yang di dalam tanah, di dalam air dan udara. Kemudian tauhid rububiyah juga yang mengatur, al-mudabbir, jadi yang mengatur kehidupan manusia. Kemudian alam raya, alam semesta, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah huwa ifradullahi bil ibadati kad du'ai wan nadri wat tabhi. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah taala bil ibadah, dalam beribadah, kad du'ai seperti berdoa, wan nadri dan bernazar, wad dzabhi dan menyembelih. Jadi intinya tauhid uluhiyah ini adalah
mengesahkan Allah. Jadi Allah itu satu-satunya sembahan yang disembah. Jadi ketika kita berdoa, beribadah, minta pertolongan, beristighfar, menyembelih, itu hanya kepada Allah semata. Tidak ada sembahan yang selain dari Allah. Ya, salisan tauhidul asma'i wa sifat, yaitu tauhid asma wa sifat. Isbata ma asbatallahu li nafsihi aw asbata lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menetapkan nama dan sifat Allah berdasarkan Allah tetapkan pada Allah sendiri, atau yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal asma'i wa sifati, dari nama-nama dan sifatnya, bi jalalati wa atomatihi, dari nama-nama yang agung dan nama-nama yang tinggi, min ghairi tahrifi, tanpa mengubah. Tahrif itu mengubah. Wala ta'tili, tidak membuang atau menghilangkan, jadi namanya tetap, ya. Wala takyifi, dan tidak membagaimanakan. Wala tamsili, dan tidak menyerupakan. Jadi maksudnya gini, tauhid al-asma wa sifat itu yaitu kita menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ciri-ciri Allah, berdasarkan Allah sifatkan, ya, berdasarkan Allah yang sebutkan dalam Al-Quran atau penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau Allah menjelaskan punya tangan, ya, itu artinya ya Allah punya tangan, tapi bentuknya jangan ditanyakan. Loh, bentuknya bagaimana? Tidak perlu. Tidak boleh diartikan menghilangkan tangan, enggak. Allah itu tidak punya tangan tapi punya kuasaan, tidak boleh. Jadi Allah punya tangan, artinya ya punya tangan, tapi tangannya Allah beda dengan tangannya makhluk. Kemudian Allah bersemayam di ars, ya. Kita enggak usah tanya, loh, berarti kalau bersemayam ya seperti makhluk, dia harus punya tempat, ya. Padahal Allah itu tidak perlu tempat, ya. Kita pahami ars, ya. Jadi Allah, kita pahami Allah bersemayam di ars, terus tidak perlu membagaimanakan gimana cara duduknya, tidak perlu. Jadi kita pahami pokoknya Allah di atas, ya, di langit bersemayam di ars, ya. Sudah. Jadi tidak perlu membagaimanakan dan tidak boleh menyerupakan juga, ya. Itu intinya. Jadi kita memberikan sifat dan nama berdasarkan Allah sifatkan pada Allah sendiri dan disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil aqsamus salasatu mutalasimatun. Tiga bagian ini harus diamalkan, mutalazim. Kullu naw'in fiha la yanfa'uka 'anil akhar. Setiap bagian tidak bermanfaat bagi yang lain. Faman ata bi naw'in minha wa lam ya'ti bi akharin lan yakun muwahidan. Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan, bagian mungkin tauhid rububiyah, dan tidak melaksanakan bagian yang lain, misalnya tidak meyakini tauhid asma wa sifat, lam yakun muwahidan, maka tidak termasuk orang yang bertauhid. Maksudnya gini, jadi tiga tauhid ini harus dikerjakan semua, ya. Jadi kalau tauhid rububiyah itu bahwasanya percaya bahwasanya Allah itu pencipta, kemudian pengatur rezeki, ya, dan lain-lain. Juga harus percaya bahwasanya uluhiyah, bahwasanya Allah SWT sebagai sembahan, ya. Ini berkaitan tiga-tiganya, jadi harus diyakini semua. Tidak seperti orang kafir Quraisy yang mereka hanya percaya bahwasanya Tuhan itu sebagai, Allah itu sebagai rububiyah, yaitu sebagai pengatur alam, pencipta alam. Tapi kalau mereka untuk menyembah Allah semata, mereka
tidak mau karena ada sembahan-sembahan yang lain, dan ini tidak memasukkan pada mereka bertauhid. Jadi orang kafir Quraisy zaman dulu walaupun percaya bahwasanya Allah itu pencipta, tapi tidak mengakui bahwasanya Allah itu satu sembahan satu-satunya, maka mereka tetap orang kafir, ya. Jadi ini harus ketiga-tiganya harus dilaksanakan, yaitu harus diyakini kebenarannya. Ya, kesimpulan atau penutupan. Jadi tauhid itu terdiri jadi 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, ya. Dan setiap muslim harus meyakini ketiganya, tidak boleh hanya mengambil tauhid rububiyah saja atau mengambil uluhiyah saja, ya. Jadi ini harus berkaitan. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan insya Allah akan dilanjutkan pertemuan depan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ma huwa tauhid. Sanian udkur aksamat tauhidi. Salisan tauhid rububiyah ya. Rabi'an tauhid uluhiyah ya. Dikerjakan kemudian ditulis jawabannya, boleh ditulis pakai HP atau tulis tangan kemudian dipoto kemudian dikirimkan, ya. Jazakumullah khair.